Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, jumpa lagi di program Doncast bersama saya Tasya Lutmila. Saya Don Bosco Selamun. Ya, pemirsa, beberapa pekan ini perhatian publik tertuju pada kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat 8 Juli dengan kondisi wajah tertutup, terbungkus plastik dan dililit oleh lakban. Seharusnya Bang Don, kasus ini selesai ketika Polda Metro Jaya kemarin melakukan rilis dan mengungkap bahwa meninggal tanpa keterlibatan orang lain. Meninggal tanpa keterlibatan orang lain itu istilah baru ya, Tas? Iya, kita baru sebagai media, sebagai media kita baru memahami ada istilah meninggal tanpa keterlibatan orang lain. Untuk kata bunuh diri ya? Bukan? Nah, itu yang kemudian dimaknai oleh media sebagai bunuh diri. Nah, tapi kemudian Bang Don dan juga pemirsa, pernyataan keluarga setelah rilis yang dikeluarkan oleh Polda itu membarakan kembali ketidakpercayaan publik, terutama di media sosial, karena keluarga menyatakan bahwa meyakini Arya Daru tidak bunuh diri. Itu mengingatkan saya pada kasus penembakan Brigadir Joshua dulu, kasus Sambo. Ferdy Sambo ya. Di Sambo yang kemudian sempurna dibilang dia bunuh diri ya. Iya. Tetapi pada akhirnya keluarga tetap ngotot, lalu kemudian terbongkarlah skenario yang besar tentang penembakan terhadap Brigadir Joshua itu. Iya. Nah, artinya kan kasus ini belum selesai ya? Belum selesai. Dan memang dari statement polisi sendiri menyatakan bahwa masih akan terus dibuka kalau ada kemungkinan ada bukti-bukti baru. Pengamatanmu dengan terhadap isi sosial media gimana? Kalau tadi bincang-bincang kita off air sama Bang Don, ketika Polda itu mengumumkan, memang aku sebagai media ketika mendengarkan satu demi satu keterangan yang menutup celah prediksi bahwa itu bunuh diri, aku akhirnya teryakinkan bahwa oh itu memang mungkin bunuh diri. Tanpa keterlibatan orang lain. Tanpa keterlibatan orang lain. Oke, tidak ada kata bunuh diri yang diungkap oleh polisi kemarin ya. Tetapi ketika aku melihat bagaimana reaksi publik netizen di sosial media itu 100% hampir percaya bahwa ini rekayasa Bang Don. Jadi makanya kenapa pemirsa hari ini kita mengundang narasumber yang sebenarnya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi, psikolog. Perlu ya? Perlu. Ilmu yang melakukan studi tentang tingkah laku dan proses mental manusia. Oke, Itu proses mental manusia. Iya. proses mental itu apa? Saya meyakini bahwa yang dimaksud dengan proses mental adalah proses berpikir manusia. Jadi psikologi forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental orang-orang yang berada di ranah hukum. Siapa orang-orang di ranah hukum? Kalau pidana berarti pelaku, korban, saksi, dan personil penegakan hukum itu sendiri. Oke. Itu dia. Jadi ketika Jelas ya? Iya, jelas sekali. Jadi ketika ada kasus seperti diplomat Arya Daru ini, yang dilakukan oleh Apsifor adalah mencoba mengetahui bagaimana psikologi almarhum melalui lingkungan terdekat ya, seperti itu. Isu yang justru harus dijawab terlebih dahulu adalah sebetulnya almarhum Arya ini meninggal dalam situasi seperti apa. Itu dulu. Iya. Lalu digunakan otopsi psikologi. Kemudian bisa dicari tahu tentang profil kepribadiannya. Oke, otopsi psikologi itu berarti apa yang dilakukan? Otopsi psikologi adalah cara yang dilakukan untuk membantu penarikan simpulan definitif tentang sebab musabab seseorang kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Ada penjelasan tentang sebabnya, ada penjelasan tentang situasinya. Kalau sebab, sepertinya kita sepakat ya, ketika almarhum ditemukan dalam kondisi terlilit lakban seperti itu, sangat menyedihkan memang. Kita pahami tampaknya almarhum memang meninggal akibat kehabisan napas. Iya saja ya, sederhananya ya, kehabisan napas. Pertanyaan yang muncul adalah, ini kehabisan napas almarhum ini berlangsung dalam situasi apa? Iya. Ada 4 kemungkinannya. Pertama, situasi alami. Berarti almarhum meninggal kehabisan napas misalnya akibat penyakit yang dia derita. Asma, TBC, dan seterusnya. Tapi maaf, kondisi almarhum seperti itu ketika ditemukan, itu jelas bukan sebuah situasi yang alami. Tidak biasa. Tidak biasa. Sehingga kemungkinan pertama bahwa ini sesak napas dalam situasi alami bisa kita kesampingkan. Kita pindah ke kemungkinan kedua. Almarhum meninggal dunia akibat sesak napas dalam situasi yang bersangkutan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Suicide gitu ya. Iya. Nah, kita nanti bisa telah seberapa jauh kemungkinannya.
Atau kemungkinan yang ketiga, almarhum meninggal dalam akibat sesak napas, kehabisan oksigen, akibat perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain. Homicide. Iya. Orang pukul rata mengartikan homicide itu sebagai pembunuhan, padahal belum tentu. Belum tentu ya. Pokoknya kalau ada seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain, itulah homicide. Bisa pembunuhan berencana, penganiayaan, pengeroyokan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Dan kemungkinan yang keempat adalah almarhum meninggal dunia akibat kehabisan oksigen dalam situasi kecelakaan. Almarhum sedang melakukan suatu aktivitas, apapun itu aktivitasnya, tapi tanpa disadari, tanpa bisa diantisipasi, almarhum tiba-tiba masuk dalam sebuah situasi kritis. Dia tidak bisa mengendalikan situasi kritis sampai kemudian kehilangan nyawanya. Itu makna kecelakaan. Kecelakaan. Ketimpa bangunan. Betul. Kecelakaan lalu lintas. Nah, kira gitulah ya. Ketika otoritas kedokteran sudah menarik simpulan ini meninggal akibat sesak napas, gitu, psikologi forensik bisa berkontribusi dengan mencari tahu situasinya. Kira-kira ini alami, bunuh diri, akibat orang lain, atau kecelakaan. Oke, kalau tadi kita membahas Bang Don dan saya mungkin 80% percaya bunuh diri, tapi publik percaya 100% ini rekayasa. Mas Reza, teorinya apa? Polisi sebetulnya menggunakan kalimat yang bersayap, yaitu almarhum Arya, bahkan di Reskrimum tidak menggunakan kata almarhum, sempat menggunakan kata korban. Kata korban ya. Kata korban. Iya. Karena saya orang psikologi forensik, begitu seorang penegak hukum menyebut kata korban, maka saya bayangkan di seberang korban ada apa? Ya. Ada pelaku. Ada pelaku. Berarti jangan-jangan ini ada sikap yang ambivalen dari otoritas penegakan hukum kita. Bahkan mereka sendiri mungkin masih ada Rancu. terbuka. Nah, Ada terbuka bahwa jangan-jangan ada pelaku ya. Saya sendiri ketika baca di koran menggunakan kata korban, itu memang ada pertanyaan kayak begitu. Orang psikologi atau mungkin awam pun kan paham atau mengenal istilah slip of tongue ya, Iya. keselio lidah. Orang bisa menafsirkan kalimat atau perkataan yang keluar akibat keselio itu boleh jadi lebih jujur loh. Subconscious soalnya ya. Betul, endapan bawah sadar manusia Iya, yang bawah tidak sadar bisa keluar. diredam, jebol, jeger gitu, sehingga kejujuran itu menyelinap dengan cara yang mengejutkan, bahkan tidak disadari oleh orang yang mengucapkannya. Itu bisa saja. Ini kan gaya pikir psikoanalisis bangkes. Nah itu satu. Yang kedua, bukankah Polda Metro Jaya juga yang sekali lagi menyebut ini meninggal bukan akibat pidana, tapi menjadi kontras ketika almarhum Arya disebut sebagai seorang korban. Itu kan kontradiktif sekali ya. Penggunaan kata-kata yang kontradiktif itu yang memberikan bahan bakar bagi publik untuk kemudian menaruh syakwa sangka. Ini terkesan ada sesuatu yang ditutup-tutupi, terkesan belum ada ketuntasan yang sungguh-sungguh terkait dengan bagaimana kasus ini harus diungkap oleh otoritas. Mas Reza, lagi-lagi pertanyaannya Mas Reza percaya yang mana? Begini, panjang nih. Saya mencoba mengikuti data-data dan temuan baik dari pihak Polda Metro Jaya maupun dari Kompolnas. Ya. Kita ingat kembali ya, apa perkataan mereka ya. Pertama, kamar dalam kondisi terkunci. Ada kunci berlapis. Terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda pengerusakan terhadap kunci. Berikutnya, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap langit-langit kamar, plafon kamar, juga tidak ada tanda-tanda dijebol atau apapun sejenisnya. Jadi akses memang hanya pintu dan jendela, itu dikatakan kan? Jendela memang ada semacam luka bekas congkelan, tetapi dari rekaman CCTV terlihat bahwa congkelan itu dilakukan tabukan oleh penjaga kos sendiri. Yang melakukan itu berdasarkan permintaan berulang dari istri almarhum. Sudah berapa nih? Lanjut. Rekaman CCTV, paling tidak yang bisa kita lihat di media, tidak memperlihatkan adanya gelagat yang mencurigakan. Ya, penjaga kos patroli juga, ya mungkin orang hanya menafsirkan yang bukan-bukan, tetapi mata awam saya melihat penjaga kos patroli itu justru merupakan bentuk perilaku yang bertanggung jawab gitu. Tugas rutinnya. Betul, jadi penjaga kos. Ya. Ada juga keterangan dari sesama penghuni rumah itu yang tidak mendengar kegaduhan apapun pada malam itu. Ya, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap ruangan, terhadap lakban dan seterusnya, sidik jarinya juga cuma satu. Nah, rangkaian data atau temuan semacam itu memang memandu saya untuk bernalar bahwa kemungkinannya cuma dua berarti ini. Almarhum meninggal akibat bunuh diri, ataukah almarhum meninggal akibat kecelakaan. Hanya dua itu. Akhirnya tersisa hanya
Dua kemungkinan. Tadi kemungkinan meninggal dalam situasi alami bisa kita kesampingkan lah. Iya, betul. Ya. Sementara untuk bernalar tentang kemungkinan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain, misalnya pembunuhan, itu juga gugur akibat adanya data-data dan temuan-temuan yang tidak mendukung Betul. anggapan almarhum meninggal. Mas Rezo, kalau ini kecelakaan, sebentar, kalau ini Oke. kecelakaan, artinya ada sesuatu yang kebablasan begitu. Ya, almarhum tadi saya mendefinisikan kecelakaan di sini adalah almarhum mungkin Sesuatu sedang yang di luar sesuatu- kendalinya. Betul, saya tidak tahu situasi apapun lah intinya. Intinya adalah almarhum sedang melakukan suatu kegiatan, tidak ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya, tidak terpikir untuk mengakhiri hidupnya, tapi ada situasi yang muncul seketika yang betul-betul di luar kendali dirinya. Tetapi penjelasan itu agak susah diterima. Siapa bilang? Karena itu kan lakban itu dia itu kan pasti prosesnya itu bukan Ya intensinya seketika. memang Ya, kalau nah, kalau coba. dilakukan sendiri kan berarti dia memang ingin gitu. Saya ingin mengatakan begini, Bang Do. Oke. Orang menutup kepala pakai lakban, apakah serta-merta 100% kita yakini sebagai cara orang untuk menghabisi? Ya, saya juga tidak serta-merta yakin. Kemungkinan lain tetap ada kan? Iya, Apapun betul. itu kemungkinan bisa ada. Betul. Nah, alhasil saya tetap membuka kemungkinan hanya dua, almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri, berarti bunuh diri, atau almarhum meninggal akibat kecelakaan. Namun, ke teman-teman di Polda Metro Jaya Ya. dan juga kepada Kompolnas dalam sejumlah kesempatan saya sampaikan saran begini saja, saran ya. Sekiranya memang teman-teman di Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya tanda-tanda pidana, Iya. maka simpulan yang perlu disampaikan kepada publik yang terbaik menurut saya adalah kalimatnya seperti yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Arya meninggal bukan akibat perbuatan pidana. Titik. Iya. Bukan perbuatan orang lain. Ya. Iya, dan bukan merupakan pidana. Bukan pidana. Sesungguhnya kan terbuka ruang spekulasi 3 berarti. Entah itu alami, entah itu bunuh diri, entah itu kecelakaan. Iya. Tapi alami bisa kita kesampingkan. Iya. Tinggal 2. Persoalannya apakah itu bunuh diri ataukah kecelakaan, menurut saya sama sensitifnya. Karena itu tidak perlu dilanjutkan kalimatnya. Kecuali ke pihak keluarga. Oke, saya ingin silakan Bang. Pengumuman polisi kan dia ini meninggal karena kelelahan psikis dan fisik yang sudah lama. Lalu Nah, itu Bang apa? Don ingin mengatakan apa? Saya mau menanyakan kalau sudah lama, kalau saya lelah atau saya sakit, saya kan punya mekanisme psikologis atau fisik yang mengatakan saya perlu cari penyembuhan begitu. Bang Don barusan menyebut itu kondisi psikisnya siapa? Ini kan itu psikis saya. Bukan. Ini Yang keletihan yang segala macam itu kondisi psikisnya siapa? korban Kata siapa? dari penjelasan polisi. Oke, begini ya, berarti kita asumsikan bahwa polisi sudah mengumumkan tentang kondisi psikis korban. Betul. Gitu ya, hasil otopsi psikologi. Saya tidak mau merespon. Mengapa? Kenapa tidak mau merespon? Coba kita simak baik-baik. Polisi mengumumkan secara resmi almarhum meninggal bukan akibat pidana. Berarti kehidupan dan kematian almarhum serta-merta menjadi isu privat. Isu Apa privat. maksudnya? Kalau ini kita sepakati sebagai isu privat dan sah sudah ini memang isu privat, maka di dalam psikologi ada keharusan untuk tidak membuka kondisi psikologis orang. Oke, itu Kecuali pidana. itu kemudian terpatahkan dengan statement keluarga yang menyatakan meminta untuk dibuka semua fakta-faktanya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama Downcast, kami masih akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus.